Haleluya. Shalom, shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru dengan segala anugerah yang daripada Tuhan, dengan semua kebaikan Tuhan. Kita masih bisa membuka mata kita masih bisa menikmati segala yang sudah kita nikmati dari kita bangun tidur tadi ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kita selalu disiplin. Disiplin untuk bangun pagi, bangun mesbah di hadapan Tuhan. Percayalah, mesbah kita di pagi hari itu gak ada yang sia-sia. Mesbah kita di pagi hari itu akan memberikan manfaat demi manfaat buat kita. Betul, saya sudah merasakan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Ketika saya bangun mesbah, ketika kami sekeluarga, saya dengan istri kami bangun mesbah di hadapan Tuhan. Wow, itu memberikan manfaat demi manfaat. Dan kadang-kadang dalam kita menjalani satu hari itu, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi ketika kita bangun mesbah di hadapan Tuhan, wow, kita bisa dapat petunjuk demi petunjuk. Kita bisa dihindarkan oleh hal-hal yang mungkin akan mencelakakan setiap kita. Luar biasa sekali. Amin. Mari pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari katakan kepada Bapa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Waktu yang luar biasa, hari yang luar biasa. Oh Bapa, kami ada karena kasih-Mu. Dan kami bersyukur karena kami punya Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang peduli kepada kami. Tuhan, enggak ada tempat lain yang kami rindukan selain hadirat-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami mau menikmati keindahan hadirat-Mu. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau yang terindah. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terindah
Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Rabbasyanaka. Oh, terima kasih Bapa. Saat-saat indah berada di dalam hadirat-Mu yang kami rindukan selalu. Pagi ini kami mau menikmati hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu memuaskan, hadirat-Mu menyegarkan, hadirat-Mu menuntun setiap orang yang berharap kepadamu Tuhan. Orebea ya Rama Shede Kerebea Raba. Haleluya. Oh, puaskan kami pagi ini Bapa. Puaskan kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Rama Shede Kerebea Rara. Oh, kami puas, kami tenang, kami aman. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Kami aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Rabasyataka ya Rabaya Rabaya. Bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Bawa kami tenggelam dalam sungai kehidupan-Mu pagi ini Tuhan. Kami gak mau hanya sampai di pergelangan kaki, tapi kami mau seluruh hidup kami, seluruh tubuh kami tenggelam dalam sungai kehidupan-Mu. Dan firman-Mu berkata, kemana saja sungai itu mengalir akan memberi kehidupan. Terima kasih Bapa. Korebea labasyete kerebea rabaya. Inabaya labasyete kerebea rabaya 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 rabaya. Oh Bapa, Bapa, Bapa. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus
Tuhan Rajaku, katakan, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Saya minta kita sama-sama nyanyikan pujian ini di bagian ini, Bapak Ibu. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Bapak, biarkan hidup kami selalu meninggikan namamu. Kami selalu menaruh Engkau di dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, sembari Engkau mengangkat kedua tanganmu, pejamkan matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Izinkan Dia berbicara kepadamu pagi ini. Izinkan Dia menyampaikan suaranya yang lembut kepadamu pagi ini. Oh namahara basyetekera bahara. Terima kasih. Namamu kami mau tinggikan. Namamu kami mau sanjung. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi semua yang ada. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi hidup kami. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit ya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
bumi tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi segalanya. Oh, namamu di atas segalanya. Ya Rabba Sherere. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh namamu di atas segala nama. Kebesaranmu, kemuliaanmu, biarkan sungguh-sungguh Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Biarkan kebesaranmu, kemuliaanmu melingkupi setiap kami Tuhan. Bapa, kami gak mau hari ini berjalan sendiri. Kami mau hari ini kami terus dilingkupi oleh kebesaran-Mu. Kami mau hari ini kami dilingkupi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hadirat-Mu bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, saya diingatkan satu firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 44 ayat yang ke-8. Saya memberi tema hari ini, sharing firman Tuhan yang mau saya bagikan adalah nomor 1 atau nomor 2. Yeremia 44 ayat yang ke-8. Saya mau berkata bahwa di dalam Tuhan atau kepada Tuhan, kita nggak boleh menjadikan dia nomor 2. Kalau kita ikut pemilu, mungkin kita bisa pilih nomor 2. Tapi kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita nggak boleh menjadikan Kristus nomor 2. Kita harus menjadikan dia selalu nomor 1. Amin. Ya. Karena saya mau berkata kepada setiap kita, ada banyak orang di luar sana, kalau hari Minggu menjadikan dia nomor 1. Hari biasa menjadikan Yesus nomor 2. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa memang jelas sekali tertulis, Tuhan itu tidak pernah mau di nomor 2 kan. Makanya di dalam ayat yang lain dikatakan, bahwa kamu gak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mammon. Coba lihat. Untuk urusan Mammon saja, Tuhan sudah jelas berkata, kamu gak bisa sembah dua-duanya. Artinya gak ada nomor 2, harus nomor 1. Dan yang nomor 1 itu harus Tuhan. Amin. Nah, kita baca dulu Yeremia 44 ayat yang ke-8. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Perhatikan ini Bapak Ibu.
Tuhan berkata lewat Nabi Yeremia. Yeremia ini seorang nabi loh. Tugasnya dia menyampaikan suara Tuhan, itulah nabi. Jadi kalau ada nabi menyampaikan suara orang lain, itu bukan nabi. Bahkan itu nabi palsu. Tugas seorang nabi yang firman Tuhan ajarkan adalah menyampaikan suara Tuhan. Dan Yeremia adalah seorang nabi Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan kepada orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir. Dan salah satu pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia untuk diberitahukan kepada orang-orang Israel adalah apa? Mengapa kamu menimbulkan sakit hatiku? Perhatikan kata ku-nya di situ. Itu huruf besar. Itu menunjukkan kepada hatinya Tuhan. Tuhan sedang berkata, mengapa kamu menyakiti hatiku, hai umatku Israel. Hari ini firman Tuhan ini berkata kepada setiap kita, orang Indonesia, orang Amerika, orang Jepang, orang dari bangsa-bangsa yang lain. Firman Tuhan ini juga berlaku untukmu, bukan hanya berlaku untuk orang Israel. Dan firman Tuhan hari ini berkata, mengapa kamu menyakiti hatiku, kata Tuhan. Bahkan dikatakan kamu menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan tanganmu. Perbuatan tangannya seperti apa? Memukul orang? Bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini dikatakan perbuatan tanganmu ya ini apa? Membakar korban kepada Allah lain. Bayangkan. Gak seneng Tuhan. Jelas Tuhan ngomong. Kamu menyakiti hatiku dengan perbuatan tanganmu yang membakar korban kepada Allah lain. Saya mau berkata kepada setiap kita, taruhlah Tuhan selalu nomor satu dalam kehidupanmu. Bayangkan, sampai masalah korban saja. Tuhan tidak mau orang Israel itu mempersembahkan korban kepada Allah lain. Hanya untuk masalah korban saja. Tuhan berkata, hatiku sakit loh. Aduh. Bapak Ibu Saudara, memang yang namanya korban ketika dipersembahkan kepada Tuhan, itu harus kudus, tidak bercela. Dan di dalam konsep perjanjian lama, setiap korban itu berbicara tentang hewan. Ya, kambing domba. Selalu berbicara tentang korban itu, selalu berbicara tentang hewan itu Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata bahwa setiap korban di mana ada darah yang tertumpah di situ, Tuhan berkata, aku mau korban itu, darah itu hanya dipersembahkan untuk aku, bukan untuk Allah yang lain. Nah, dalam konsep kita perjanjian baru sekarang, korban yang kita persembahkan kepada Tuhan sudah tidak lagi berupa hewan itu tadi. Karena itu semua sudah disempurnakan lewat kematian Kristus di kayu salib. Tetapi korban yang harus kita persembahkan di dalam konsep perjanjian baru adalah hidup kita. Hidup kita inilah yang harus dikorbankan buat Tuhan. Makanya saya mau berkata, kekristenan kerajaan Allah selalu identik bicara tentang apa? Korban. Dan untuk korban hidup kita lah yang harus siap untuk dikorbankan kepada Tuhan. Amin. Untuk itu saya mengajak setiap kita, jemaat Tuhan, hari ini selalu jadikan dia nomor satu. Berikan korbanmu yang terbaik kepada Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan sisa-sisa. Jangan datang kepada Tuhan ketika engkau sudah mengalami jalan buntu. Ada banyak orang masih datang datang ke orang pintar, datang ke dukun.
Bayangkan masih ada orang Kristen juga, bahkan ngakunya warga kerajaan Allah juga. Ada mereka yang masih apa? Datang ke peramal, itu pakai kartu itu. Aduh Tuhan Yesus. Bertobat kita semua hari ini. Jangan lagi ngalami masalah, engkau datangnya di luar Yesus. Karena sudah gak ada lagi pertolongan dari mereka, baru engkau datang kepada Yesus. The last option. Hati-hati loh. Firman Tuhan tadi berkata, kamu mendukakan hatiku, kata Tuhan. Mari taruh Tuhan selalu nomor 1. Persembahkan korban hidupmu kepada Tuhan. Engkau gak harus jadi full timer kayak saya. Engkau bisa tetap bekerja di tempatmu, tapi hidupmu betul-betul mengutamakan kerajaan Allah. Di pekerjaanmu engkau menyatakan kerajaan Allah. Di bisnismu engkau menyatakan kerajaan Allah. Di keluargamu engkau menyatakan kerajaan Allah. Dalam engkau pelayanan engkau menyatakan kerajaan Allah. Dia harus number 1. Haleluya. Ada satu lagu itu. Namamu selalu ada di tempat pertama, gitu. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Amin. Ayo hari ini taruh Tuhan di tempat yang pertama. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang ada di tempat yang pertama itu akan terus menyatakan kemurahan demi kemurahannya. Ada orang berkata kepada saya, kenapa kita harus melakukan ini Pak? Untuk kita mendapatkan ini dari Tuhan. Saya harus melakukan dulu kebenaran ini, baru saya mendapatkan ini dari Tuhan. Siapa kita sampai kita bernegosiasi sama Tuhan? Kalau Tuhan sudah suruh ini, lakukan. Nggak usah ditawar-tawar. Amin. Tuhan mau kita jadikan dia nomor 1. Udah lakuin aja. Nggak usah ditawar-tawar. Emang engkau sedang beli barang diskon, ya? Yang bisa engkau tawar? Enggak. Lakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu selesai. Dan biarkan setiap umat-Mu dalam mereka beraktivitas hari ini, mereka mempraktekkan firman-Mu. Mereka menjadikan Engkau nomor 1 di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengucap syukur. Biarkan setiap umat-Mu terus mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Engkau buat berhasil segala mereka lakukan. Engkau memberkati segala yang mereka butuhkan. Dan Engkau bawa mereka untuk mereka semakin lama semakin kuat untuk mengalami kemuliaan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Keluarga lepas keluarga Kau berkati. Gereja lepas gereja Kau berkati. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dalam